kita masuk ke sekarang kita masuk ke modul 2 yaitu screening abdomen. Jadi yang konteks dari screening abdomen adalah kondisi normal. Ya, kondisi normal. Kita bisa pakai convex standar yang 2 sampai 5 MHz, bisa pakai pediatrik yang rentangnya antara 8 sampai 10, mau pakai linear 5 sampai 10 tergantung kondisi. Tapi standar untuk abdomen adalah convex, ya. Nah, di abdomen dasar ini apa yang harus kita cek? Sebenarnya areanya sebatas mana? Satu, untuk pembuluh darah kita bisa melihat aorta abdominalis dan vena cava inferior. Kedua, pankreas, gallbladder, dan hati. Ya. Kemudian ginjal. Jadi di abdomen ini sebenarnya ada dua area, upper abdomen sama lower abdomen. Yang upper abdomen itu mulai dari pembuluh darah, aorta abdominalis, vena cava inferior, kemudian pankreas, gallbladder, hepar, ginjal kanan dan kiri, sama limpa. Ya, limpanya malah kelewatan ini, sama limpa, ya, atau spleen. Untuk lower abdomen itu mulai vesika urinaria, uterus, dan prostat. Ya. Nah, sebagai tambahan, sebenarnya kalau kita mau belajar basic itu hanya mentok di prostat sama uterus atau ovarium. Nah, kita tambahi lambung dan appendix karena nanti teman-teman akan banyak sekali mendapatkan keluhan-keluhan seperti ini, keluhan-keluhan pasien seperti ini. Nah, ini adalah target kita. Target kita yang pertama adalah aorta abdominalis yang ini. Kemudian kita lihat di gambar kedua adalah lobus kanan hepar dengan ginjal kanan. Kemudian kita melihat parenkim dari hepar. Kemudian juga ada vena porta. Ini adalah lobus kiri. Kemudian adalah gallbladder. Kemudian pankreas. Ini adalah limpa, ginjal kiri, vesika urinaria, dan prostat. Ya. Dan untuk area wanita adalah uterus. Ya, ini target yang kita harus kuasai nanti pada saat melakukan hands-on. Ya. Nah, sebagai dasar untuk USG upper abdomen, itu karena dia dekat dengan diafragma, tentunya akan terganggu dengan fase inspirasi dan ekspirasi. Sehingga kadang-kadang scan area kita ini terganggu oleh karena gerakan inspirasi dan ekspirasi. Oleh karena itu kita perlu memanipulasi pasien. Jadi untuk di USG abdomen, terutama di upper, kita melakukan manipulasi pasien. Apa manipulasinya? Tarik nafas, tahan. Buang nafas, tahan. Miring kiri, miring kanan. Posisi setengah duduk. Ya. Tapi kalau di lower abdomen tidak perlu manipulasi pasien, hanya yang dimanipulasi adalah vesika urinarianya, alias tahan kencing. Jangan sampai orangnya kencing, baru di USG nggak kelihatan apa-apa. Ya. Kemudian untuk area tertentu, yaitu pankreas dan gallbladder, itu membutuhkan kondisi khusus sebenarnya, yaitu kondisi puasa dari makan padat, kurang lebih paling cepat 6 jam, tapi rata-rata kalau bisa 8 jam. Ya. Nah, untuk upper abdomen, karena ada gas dalam kolon, kemudian ada gas dalam lambung, itu kadang-kadang menyulitkan kita untuk melakukan interpretasi. Karena begitu ada udara, maka gelombang suara tadi akan menjadi seperti blind spot, nggak kelihatan apa-apa. Nah, kalau kita ketemu kondisi demikian, maka approach transabdominal tidak bisa kita lakukan. Maka yang bisa kita lakukan adalah menggunakan approach transtorakal. Jadi, kita nanti juga melakukan USG lewat ICS, lewat IGA. Lewat sela iga, maaf. Dan di iganya, di sela iganya. Ya. Nah, untuk di bawah, kita membutuhkan teknik vesika urinarianya penuh kalau bisa. Yang penting adalah, penting ada isinya. Jangan kosongan. Kalau kosongan nanti nggak kelihatan apa-apa. Kecuali ada patologis. Ya. Nah, kalau di abdomen, itu posisi pasien adalah supine. Ya, terlentang. Kalau bisa. Kenapa? Pasien kita kalau pasien dekom suruh pasien telentang gini ya pasti ngos-ngosan ya. Jadi sepanjang pasiennya bisa dilakukan posisi supine, ya posisilah supine. Tapi kalau memang dia nggak kuat, ya sudah apa yang mampu saja. Maksudnya apa yang bisa dilakukan, misalnya posisi tengah duduk dok, bantalnya tinggi ya sudah, the best. Buat pasiennya apa kita ngalah, ya kita ngalah.
Kemudian puasa 6-8 jam. Jika diperbolehkan atau tidak ada kontraindikasi, pasiennya bisa minum air putih sebelum USG. Ya, tujuannya supaya gas dalam lambung tadi digeser ke fundus, di daerah antrum nanti terisi sama cairan, sehingga cairan memberikan akustik window yang baik untuk pankreas nanti. Dan yang untuk area bawah, ya sama seperti tadi, jangan kencing dulu. Kemudian kesulitan yang sering muncul, ya ini tadi, pasien tidak pakai persiapan. Dok, pokoknya saya minta di USG sekarang aja lah, karena waktu saya sibuk, bla bla bla. Pasien terlalu gemuk juga ngerepotkan, karena lemaknya itu membuat gambaran jadi jelek, ya visualisasinya menurun. Tapi pasien terlalu kurus juga bikin masalah, karena sela iganya, surface kontaknya tidak bisa nempel dengan bagus. Ya, yang paling repot adalah pasien kesakitan. Karena pada pasien kesakitan disuruh supine aja sudah susah, ya. Belum dilakukan scanning, belum probe, belum nempel, itu pasien sudah sakit. Apalagi probe-nya nempel, sehingga kesulitan-kesulitan ini yang kadang-kadang kita hadapi, sehingga disinilah science and arts-nya di sini. Jadi seninya kita melakukan USG itu di sini. Ketemu pasien anak-anak, ya, mau di USG nangis, ya. Sama kayak kita ketemu pasien anak mau periksa tenggorokannya gimana, merayu anaknya supaya anaknya tidak nangis, ya. Pasien kesakitan saya bahkan seringkali melakukan USG dengan posisi pasiennya masih duduk di kursi roda karena tidak mampu untuk pindah ke bed. Ya, overall apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke area pembuluh darah. Ya, jadi ini kita mulai dari urutan yang paling gampang. Ya, pembuluh darah di area perut kita yang kita USG ada dua. Yang harus tahu adalah aorta abdominalis dan vena cava inferior. Ya. Aorta abdominalis itu ada dua hal yang menyebabkan kita harus tahu aorta abdominalis sebagai marker. Ya, nomor dua, vena cava itu sebenarnya hanya sebagai bukan aksesoris tapi just to know, karena vena cava relatif tidak terlalu memberikan makna yang baik, apa bukan makna yang baik, maksudnya tidak terlalu memberikan makna yang cukup besar untuk USG berikutnya, ya. Nah, aorta abdominalis itu kenapa kita harus kenal sama si aorta ini? Karena ada dua hal. Yang pertama adalah posisi aorta ini adalah posisi yang bagus nanti untuk melihat pankreas. Istilah USG-nya adalah aorta abdominalis menjadikan landmark kita untuk melihat pankreas. Nomor dua, aorta abdominalis menjadikan landmark kita untuk melihat kelenjar getah bening para aorta. Itulah kenapa kita harus kenal si aorta abdominalis. Tapi juga tidak menyingkirkan adanya pembuluh darah yang berada di sebelahnya, yaitu vena cava inferior. Memang vena cava inferior dalam kondisi USG rutin itu tidak terlalu memberikan makna banyak, tetapi ada kondisi khusus nanti bisa kita pakai sebagai acuan. Misalkan ada pasien datang ke kita dengan sesak. Pasiennya udah bilang, dok saya ini asma mulai kecil, tapi saya masuk diabetes di usia 45 tahun, sekarang usianya 55 tahun. Hipertensi sudah lama. Sesak udah 5 hari, dok. Oke, sesak 5 hari, pasiennya tidak ada demam. Kemudian kita lihat kakinya agak bengkak, tapi pasiennya minum amlodipin. Terus kita tanya, Pak, kalau tidur pakai bantal berapa? Ya, kadang satu, kadang dua, dok. Oke, 3 hari ini bagaimana? Ya, 3 hari ini terpaksa dua, dok, karena enggak, karena sesak. Kita mikirnya, wah jangan-jangan dekom ini. Pada saat yang sama kita lakukan pemeriksaan auskultasi misalnya. Ada wheezing, ada ronchi. Wheezingnya tapi tidak terlalu kencang. Wheezingnya slide aja. Ronchinya ya slide aja. Jadi kita bingung, ini problemnya dekom ataukah asma yang jadi masalah. Ingat, pasien ini ada diabetes. Kalau pasiennya ini memang problemnya ada di asma, maka kita harus berikan obat asma full. Isinya obat asma kan cuma 3. Bronchodilator, obat radang alias steroid, sama mukolytik. Tidak aja. Tapi dengan adanya orang diabetes, kita akan ragu-ragu memberikan steroid. Tapi kalau pasien ini memang urusannya dekom, maka kita nggak perlu lagi kasih steroid. Kita perlu kasih diuretik aja. Nah, vena cava nanti bisa kita pakai sebagai acuan. Ini larinya orangnya mau kemana? Ini memang problemnya adalah memang dekom, ataukah problemnya ada di asmanya. Kita lihat gambaran dari vena cava. Tapi itu kondisi khusus. Maksudnya
kondisi khusus. Tapi untuk kondisi rutin USG yang lebih penting kita cari adalah aorta abdominalis. Karena sebagai landmark kita untuk mencari pankreas nantinya. Ya. Posisi probe-nya gampang, karena di abdomen ini organnya fix, maka sudah punya tempat parkir standar. Jadi kalau teman-teman mau nyari aorta abdominalis atau vena cava, maka meletakkan probe-nya di mana? Di sini, namanya longitudinal epigastrik. Jadi persis di subxifoid. Persis posisi longitudinal di bawah xifoidius. Ya. Nanti tinggal dilakukan angulasi ke kiri ketemu aorta, tinggal lakukan angulasi ke kanan ketemu vena cava. Seperti ini, ya. Nanti kalau kita lihat, ini posisi notch-nya menghadap ke atas. Sehingga kalau kita lihat sisi kiri layar adalah atas, kanan layar adalah bawah. Nanti kalau posisi kita sudah betul di bawah xifoid, maka nanti di dalam gambar akan ketemu landmark, yaitu lobus kiri hepar. Jadi segitiga lobus kiri hepar, kemudian nanti akan ketemu bayangan gambaran aorta di bawahnya kalau kita lakukan angulasi ke kiri. Ya. Nih. Kalau kita lakukan angulasi ke kanan, yang di bawah akan ketemu adalah vena cava. Secara normatif, membedakan arteri dan vena adalah dilihat aja dari lumennya. Kalau aorta, karena dia lumennya lebih stiff, maka dia tidak terpengaruh oleh gerakan inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi lumennya ya tetap, mau ekspirasi ya tetap. Kalau vena cava, karena dia lembek, kenapa dia lembek? Karena vena tidak mempunyai lapisan muskularis. Sedangkan arteri ada lapisan muskularis. Sehingga karena ada lapisan muskularis inilah, arteri relatif lebih tetap tonusnya dibanding dengan vena. Vena lebih tipis, sehingga pada saat dia ditekan, dia kempes. Alias pada saat inspirasi, maka diafragma akan turun, menekan, salah satunya adalah menekan vena cava. Vena cavanya akan hilang. Pada saat ekspirasi, vena cavanya muncul kembali. Sedangkan kalau aorta, mau inspirasi dan ekspirasi, tetap sama. Ya. Ini adalah contoh. Ini adalah posisi subxifoid atau longitudinal epigastrik. Posisi probe-nya, kita kelihatan ada lobus kiri hepar. Kemudian kita lihat ada gambaran pembuluh darah. Ya. Ini adalah pembuluh darah aorta. Cirinya pembuluh darah aorta adalah dindingnya dia tebal. Kemudian ada cabang namanya superior mesenteric artery. Ini. Ya. Ornamen yang lain yang muncul di sini adalah antrum gaster. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat gaster, nanti plane-nya juga sama. Posisi probe-nya juga di subxifoid. Ya. Nah, dari sini kenapa menjadi landmark dari pankreas? Sebenarnya kita bisa melihat potongan transversal dari pankreas ini. Pankreas. Ini adalah potongan dari korpus pankreas. Jadi kalau pada potongan aorta kita bisa melihat bayangan korpus pankreas, maka pada saat nanti kita lakukan transversal scan, maka kita akan bisa melihat pankreas secara utuh. Kenapa ini jadi penting? Karena lihat, di sini ada gaster. Ini adalah antrum gaster. Kalau antrum gaster ini banyak makanan padat, atau taruhlah dia habis makan roti atau makan bakso gitu ya, kurang dari 3 jam dari kita USG, maka pencernaan masih berjalan aktif. Gas yang dibentuk akan banyak, maka jangankan pankreas, aorta saja nggak kelihatan. Sehingga kalau dalam posisi aorta saja nggak kelihatan, maka jangan harap bisa lihat pankreas dengan baik. Artinya apa? Orang ini tidak layak untuk dilihat pankreasnya. Karena gambaran gas dalam lambungnya tinggi, sehingga bayangan pankreasnya pasti nggak kelihatan. Dengan marker, bayangan aortanya nggak kelihatan. Nah, kira-kira begini secara skematik, ya. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, kita lihat di monitor seperti ini, tapi di otak kita melihatnya seperti ini. Ya. Nah, vena cava bagaimana? Posisi body mark-nya tetap sama. Ya, tetap sama. Kemudian kita melihat bayangan hepar, cuman kalau udah kelihatan vena cava, maka yang kita lihat adalah lobus kanan hepar, bukan lobus kiri hepar lagi. Dan vena cava
itu biasanya akan mengempis pada saat inspirasi dan nanti membuka lagi atau kelihatan lagi pada saat ekspirasi. Jadi hilang timbul. Tapi justru itu adalah vena cava yang normal. Ya. Jadi teman-teman bisa bedakan aorta abdomen, aorta abdominalis, dan ada cabangnya SMA. Ini adalah bayangan pankreasnya. Ya. Ini adalah vena cava. Ya. Vena cava dindingnya lebih tipis, dan yang paling penting adalah pada saat inspirasi dan ekspirasi, vena cava akan menghilang. Sedangkan aorta tetap. Kita masuk ke area pankreas. Jadi posisinya itu berurutan. Jadi posisi dari subsifoid, kita mulai bergeser mengikuti kosta di sisi subsifoidnya. Pankreas ini organ yang paling sulit dilihat dalam posisi normal sebenarnya. Kenapa? Secara topografi anatomi, pankreas berada di belakang antrum gaster. Di sebelah inferiornya berjalan kolon transversum. Dua organ ini adalah organ yang paling banyak menimbulkan udara atau gas. Sehingga keberadaan pankreas tadi itu seringkali tertutup oleh gas. Nah, karena tertutup oleh gas, maka gambaran pankreasnya seringkali sulit dilihat. Oleh karena itu, marker kita adalah melihat pankreas tersebut pada saat melihat aorta abdominalis. Kalau di aorta abdominalis kita masih bisa melihat bayangan korpus pankreas, maka kita masih bisa yakin, masih bisa melihat pankreas dengan baik pada saat posisi transversal. Karena longitudinal dari bentuk keseluruhan dari pankreas itu posisinya adalah transversal. Untuk ukuran, korpus sama kaput, kalau kaput kurang dari 2,5, kalau korpus kira-kira 2,3, kemudian kauda juga sama 2,5. Gampangannya itu ngapalinya kurang dari 2,5 cm. Untuk duktus wirsuninya, duktus itu rata-rata secara OSG sama ya, rata-rata 2 mili. Jadi rata-rata duktus itu normalnya lumenya adalah 2 mili. Nah, ini adalah posisi transversal dari pankreas. Nah, sebelum kita melakukan posisi transversal begini, maka pada saat posisi aorta, nah begini, maka posisi prob kita harus menghadap aorta abdominalis. Jadi di dalam layar kita harus ketemu si aorta abdominalis. Setelah ketemu aorta abdominalis, maka langsung kita lakukan rotasi 90 derajat sehingga posisinya menjadi transversal. Maka kita akan bisa melihat bayangan dari pankreas. Pankreas itu paling sulit dalam posisi normal karena gambaran USG-nya itu bisa dikatakan isoechoik. Jadi dia mirip dengan organ sekitarnya, terutama pada hepar. Ini kalau kita lihat, pankreasnya itu yang ini. Ini kalau dibandingkan dengan lobus kiri hepar, ini ekoteksturnya hampir mirip. Sehingga kita kadang-kadang sulit membedakan mana yang heparnya, mana yang pankreasnya. Tapi teman-teman tentunya akan lebih gampang melihat gambaran vena lienalisnya. Ini adalah vena lienalis, yang kayak alis ini. Ini adalah vena lienalis. Karena bentuknya anechoik, gelap. Ya. Jadi landmark kita adalah superior mesenteric artery, itu paling gampang terlihat adalah bayangan bulat, bisa anechoik, bisa hypoechoik, tetapi yang jelas adalah dindingnya tebal. Kemudian di atas SMA itu berjalan bayangan anechoik atau hypoechoik yang lebih gelap, itu adalah vena lienalis. Begitu mata kita sudah bisa melihat vena lienalis ini, maka mata kita akan mencari area hipoechoik di sekitar vena lienalis yang berbeda dengan ekotekstur di sekitarnya. Itulah pankreasnya. Ini contoh. Kita harus bisa melihat dulu yang namanya SMA. Potongan melintang dari SMA. Ini potongannya sudah transversal ya. Ini
kanan pasien, ini kiri pasien. Ya. Ini adalah SMA, Superior Mesenteric Artery. Dindingnya tebal. Di bawahnya berjalan aorta. Di sebelahnya ini adalah vena cava inferior. Kembali lagi ke SMA, maka di atas SMA akan berjalan bayangan gelap, ini adalah vena lenalis. Vena lenalis. Setelah mata kita bisa melihat vena lenalis ini, maka mata kita mulai mencoba mencari gambaran hipoechoik yang mengelilingi dari pankreas. Maaf, mengelilingi dari vena lenalis. Kira-kira pankreasnya adalah ini. Mata kita seperti ini. Nah, posisi ini adalah bayangan di otak kita. Sehingga kita bisa tahu di sini adalah head atau kaput pankreas, di sini ada korpus pankreas, di sini adalah kauda pankreas. Ya. Nah, ngukurnya adalah mulai dari ujung ini ke sono, ini headnya, ini adalah korpus, ini adalah tail. Dubusnya sendiri yang ini dubusnya. Jadi head ini kurang dari 2,5, ini kurang dari 2,5, ini juga kurang dari 2,5. Normal. Ya. Memang untuk pankreas harus banyak latihan ya, tetapi jangan khawatir. Kasus pankreatitis itu kecil. Kasus pankreatitis itu kecil. Masih lebih banyak kasus batu ginjal, batu kandung empedu. Ya. Artinya apa? Andaikan teman-teman masih belajar pankreas pun, nggak usah khawatir. Tetapi jangan kecil hati, karena yang sulit adalah dalam posisi normal. Begitu nanti dia menjadi patologis, akan lebih gampang terlihat. Itu cirinya organ abdomen. Ya. Oke, kita masuk ke gallbladder. Karena ini secara teknis USG-nya akan berurutan. Ya. Gallbladder itu adalah salah satu organ berongga. Salah duanya adalah vesika urinaria. Jadi teman-teman nanti kalau belajar gallbladder itu konsepnya sama seperti kita belajar vesika urinaria. Ya. Oke, gallbladder itu memang ada ukuran eksternalnya. Ada ukuran panjang, ada ukuran tebalnya. Tapi ini tidak memberikan makna klinis apa-apa. Buat kita, yang memberikan pentingnya makna klinis hanyalah tebal dinding. Ya. Mau ukuran besar, kalau kita ukur panjangnya 9 cm, kita bisa gallbladder besar. Mau 12 cm, hidrop gallbladder, tapi tidak punya makna klinis sepanjang tebal dindingnya masih kurang dari 3 mm. Karena nanti penentuan kolesistitis itu bukan berdasarkan besar dari gallbladdernya, tapi berdasarkan tebal dindingnya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa gallbladder itu analognya adalah dengan vesika urinaria. Maka di vesika urinaria juga sama. Nanti kita menjatuhkan keputusan bahwa ini menjadi sistitis atau tidak, bukan berdasarkan besar dari vesika urinaria, tapi tebal dari dinding. Oleh karena itu, nanti teman-teman harus bisa melihat atau mengukur tebal dinding dari kedua organ ini. Ya. Nah, vesika urinaria itu berisi cairan empedu. Konteks dari cairan empedu adalah cairan. Secara perjalanan ultrason, maka ketemu cairan akan menimbulkan efek posterior echo enhancement. Bisa kita lihat kan ini jauh lebih putih. Nah, sehingga nanti dalam mengukur dinding dari gallbladder, tidak boleh yang terkena area posterior echo enhancement. Kenapa? Karena dinding yang di bawah ini, di bagian posterior, akan nampak lebih tebal daripada aslinya. Sehingga nanti dalam mengukur dinding gallbladder adalah ukurlah dinding yang tidak terkena efek posterior echo enhancement, yaitu dinding yang anterior ini, paling atas. Nanti kalau kita mengukurnya di sini, maka semua pasien akan jadi kolesistitis. Nggak ada keluhan, nggak ada apa, kita ukur, wah 4 mili, wah kolesistitis ini. Padahal yang diukur areanya salah.
Kalau kita ukur yang di sini, mungkin kurang dari 3 mili. Nih. Jadi, demikian pun sama seperti vesika urinaria. Vesika urinaria itu analog dengan gallbladder. Maka dalam mengukur dinding dari vesika urinaria juga tidak boleh di area posterior. Nanti semua jadi sistitis. Karena tebal dari dinding vesika urinaria itu akan nampak lebih tebal di area posterior. Nah, untuk dinding dari gallbladder normal yang kurang dari 3 mm. Nah, posisinya bagaimana? Sebenarnya tinggal meneruskan dari posisi subsifoid atau subepigastrik tadi. Nah, tekniknya adalah paling gampang posisi oblik. Jadi dari posisi lurus, kemudian tadi posisi melintang untuk mencari pankreas. Sekarang diposisikan perutnya nempel arcus costa. Nempel arcus costa dulu. Nempel arcus costa, kemudian agak diangulasi ke arah ke bawah, menghadap perutnya menghadap ke atas sedikit dengan 45 derajat. Jadi posisi melintang. Kalau misalnya kita ini costa, kita USG-nya tidak lurus begini, tapi miring, angulasi. Karena gallbladder-nya ada di sini. Kalau kita posisi demikian, maka yang berada di bawah ini adalah kolon. Jadi, secara teknik, maka kita bisa lakukan oblik subcostal epigastrik. Sambil dilakukan angulasi ke atas, kira-kira 45 derajat. Ya. Jangan lupa pasiennya suruh tarik nafas supaya diafragmanya turun, menyebabkan heparnya turun sehingga bayangan gallbladder bisa masuk bayangan scan area kita. Ya, nih. Seandainya tidak nampak, bagaimana? Kalau di sini tidak nampak karena bayangan gas dalam kolonnya terlalu dominan, maka tidak usah sungkan-sungkan, langsung lari ke transtorakal. Transtorakal, area gallbladder itu sebenarnya areanya antara parasternal sampai mid clavikular. Jadi untuk mencari gallbladder itu perutnya itu kita geser-geser mulai dari parasternal sampai mid clavikular. Mau transtorakal monggo, mau transabdominal juga silahkan. Artinya jangan sampai kita nyari gallbladder berada jauh di sini. Di anterior axial line misalnya, nggak akan kelihatan. Jadi area gallbladder cuman di sekitar parasternal sampai midclavicular. Boleh transabdominal lewat subcostal, kita geser sampai mentok di midclavicular, ya, sambil pasiennya tarik nafas, tarik nafas, tahan. Atau kalau sampai di sini mentok, dok, nggak kelihatan, gasnya banyak putih-putih doang. Ya, oke, kita lari transtorakal. Dimulai dari mana? Terserah. Mau longitudinal dulu boleh, mau langsung transversal juga silahkan. Bebas. Kalau longitudinal, areanya dari sini digeser sampai ke midclavicular. Kalau dari sini, mulai dari ICS2 sampai ke perbatasan arcus costa. Ini adalah teknik mencari gallbladder. Nah, cuman harus ingat, gallbladder ini isinya adalah cairan empedu. Cairan empedu mengikuti siklus makan. Jadi usahakan pasiennya itu jangan makan. Atau paling tidak kurang dari 1 jam makan. Kalaupun kepepet nih, atau 2 jam itu mentok. Kenapa? Kalau lewat dari 2 jam, makanan udah turun ke dalam usus 12 jari. Kalau konten makanan banyak lemak, maka kandung empedu akan nyemprot. Sehingga kandung empedunya bisa kolaps. Kalau kolaps, maka kandung empedunya nggak akan bisa kelihatan dengan bagus. Ya. Nih. Kemudian, dalam melakukan scanning, itu kadang-kadang kita mendapatkan potongan gallbladder-nya itu tidak dalam posisi memanjang. Kena posisi transversalnya. Apa yang harus dilakukan? Maka kita melakukan rotasi. Jadi kalau sudah ketemu gambaran gallbladder, gambaran gallbladder yang khas adalah namanya N-tube appearance. Jadi berlangsung nutup. Jadi kayak bulatan oval gitu atau bulat ya.
yang dindingnya tebal salah satu, terutama di bagian posterior karena terkena efek echo enhancement dari cairan empedu. Ya. Kemudian kalau ketemu posisi oval begini, berarti potongan kita masih posisi potongan transversal. Padahal yang kita butuhkan adalah posisi potongan longitudinal. Tujuannya apa? Untuk mencari bagian ismus. Sehingga kita bisa melihat empedu itu di daerah fundus, korpus, ismus. Karena seringkali batu empedu yang bagian yang bermasalah itu nongkrongnya di daerah ismus. Kalau kita potongannya masih terlalu ke fundus, ismusnya nggak kelihatan. Bisa jadi ada batu, tapi karena posisi probe kita tidak pas di daerah ismus, ya kita tidak bisa melihat bayangan batunya. Sehingga kalau udah ketemu posisi longitudinal, transversal begini, tinggal kita melakukan rotasi probe-nya dari posisi transversal ke longitudinal. Apakah harus 90 derajat? Tidak. Tergantung. Kalau misalnya 45 derajat udah ketemu memanjang begini, ya sudah cukup. Tidak perlu diterusin sampai 90 derajat. Tergantung kondisi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kandung empedunya itu udah kempes, karena sudah banyak mengeluarkan cairan empedunya, maka seringkali cairan empedunya itu habis, sehingga kolaps. Nah, kalau kolaps, kita sulit untuk mencari kandung empedunya. Nah, di sini disebutkan bahwa kalau kita tidak bisa menemukan kandung empedu, maka pasiennya disuruh ulang lagi USG-nya, tapi dengan cara dipuasakan 6-8 jam. Ya. Ini contoh kandung empedu. Ini kalau kita lihat dinding yang bagian anterior dengan yang posterior, tebal yang posterior. Ini kalau kita ukur yang di sini, maka jatuhnya adalah kolesistitis. Padahal yang betul, yang kita ukur bukan yang di daerah ini, tapi yang di daerah anterior, yang tidak terkena efek echo enhancement. Ya, ukuran normalnya kurang dari 3 mili. Nah, sekarang kita masuk ke hepar. Jadi, tadi sudah diurut bahwa posisi epigastrik adalah posisi pembuluh darah, kemudian kita putar transversal ketemu bayangan pankreas, kemudian kita ngikuti lagi lewat arcus costa, ya, lewat angulus costanya set ke sini sampai ke midclavicular. Begitu midclavicular itu adalah areanya hepar sampai ke anterior axillary line. Ya. Evaluasi standar adalah ukuran hepar. Ukuran hepar itu ukurannya adalah anteroposterior, ya. Nanti evaluasinya adalah persis di midclavicular sampai ke anterior axillary line. Posisinya adalah longitudinal. Selain ukuran hati, yang harus kita evaluasi dari hepar adalah parenchymnya. Apakah ada tumor, ada nodul, ya. Kemudian untuk lobus kanan selain parenchymnya adalah vena porta. Ukuran dari vena portalnya bagaimana? Lumennya menebal atau tidak, karena nanti urusannya adalah mengarah ke hipertensi portal ada apa tidak, ya. Kemudian kita mencari fossa Morrison atau fossa hepatorenal di sisi anterior axillary line sampai posterior axillary line. Yang terakhir adalah evaluasi diafragma. Ini kalau kita mau melakukan evaluasi hepar, ada kurang lebih 4 hal yang harus kita pastikan. Untuk lobus kiri tidak perlu diapa-apakan, hanya dilihat saja. Ya. Untuk lobus kiri hanya lihat saja. Tujuannya adalah untuk melihat apakah parenchymnya dalam posisi homogen, normal, ataukah ada gambaran inhomogenitas atau ada gambaran tumor atau nodul atau massa atau lesi apapun. Nah, untuk lobus kanan itu dimulai dari subcostal oblik sebelah kanan yang digeser sampai midclavicular kanan. Ini kondisinya sama seperti kita mencari gallbladder. Tapi untuk di daerah hepar yang kita cari bukan gallbladder-nya, tapi adalah vena porta centralis.
Ya. Setelah melewati masuk di area midclavicular, maka kita posisikan probe-nya menjadi longitudinal, ya, untuk mengukur lebar atau panjang dari hati, yaitu ukuran anteroposteriornya. Ya. Kemudian kita sliding dalam posisi longitudinal tadi sampai ke posterior axillary line untuk melihat parenchym, sampai kita melihat bayangan lobus kanan hepar yang bertumpu dengan ginjal kanan yang kita sebut hepatorenal fossa atau yang kita sebut fossa Morrison. Ini gambarnya. Jadi posisi ini tadi sama seperti kita melihat aorta abdominalis. Jadi sebenarnya konsepnya tempat parkirnya itu saling tumpang tindih, tergantung fokus kita mau lihat apa. Jadi kita mulai dari subxifoid atau epigastric plane. Ya. Tadi kita lihat adalah aorta abdominalis, SMA, superior mesenteric artery. Kemudian kita lihat potongan dari lihat antrum gaster juga di area yang sama karena ini adalah antrum gaster. Cuman di posisi hepar yang kita lihat adalah parenchym dari lobus kiri hepar. Nomenklatur dari penamaan dari lobus kiri hepar adalah triple L, left lobe liver, liver lobus kiri. Kita lihat ekogenitasnya bagaimana. Mungkin tidak ada nodul, tidak ada tumor. Kemudian kapsulnya bagaimana? Oh, kapsulnya masih mulus, tidak bergelombang atau tidak irreguler. Kemudian kita letakkan probe-nya menyusuri atau menempel pada arcus costa. Ini sebenarnya konsepnya sama seperti kita mencari gallbladder. Hanya untuk di hepar yang kita lihat adalah bukan gallbladder, tapi vena porta centralis. Andaikan di sini tidak terlihat, maka kita bisa naik di transtorakal, sama seperti cari gallbladder seperti tadi. Hanya yang kita cari bukan gallbladdernya, tapi adalah vena portanya. Kenapa harus kita cari? Karena kita akan mengukur vena porta dalam kondisi khusus. Misalnya ada pasien, jadi kalau ada pasien dengan hepatitis B kronis, pasien-pasien dengan hepatitis kronis, maka jangan lupakan dalam posisi kita melakukan evaluasi screening hepar, ukur vena portanya. Karena early cirrhosis itu bisa kita deteksi dengan cara mengukur vena porta. Jangan sampai kita ketahuan cirrhosis kalau orang sudah asites, sudah hematemesis melena, itu sudah terlambat. Sebenarnya screening awal kita bisa mulai dari, misalnya ada dapat pasien, dok saya hepatitis B kronis dok, SGT-nya berapa? Kita cek taruhlah 70, 80. Bilirubin masih normal, albumin masih 3,6. Jangan lupakan, setiap kali di USG, ukur vena portanya. Normal dari vena porta kurang dari 1,3 cm. Taruhlah ada pasien hepatitis B kronis, SGT, SGPT-nya 100-100. Kemudian albuminnya 3,2. Bilirubinnya 1,5 misalnya. Sudah mulai naik. Kemudian kita ukur vena porta, sudah 1,5. Nggak usah nunggu. Langsung treat. Nggak usah dirujuk. Ya, tergantung teman-teman ya. Maksudnya tergantung teman-teman kalau memang mau pakai sistem rujukan ya monggo. Langsung dirujuk ke dokter penyakit dalam. Mohon konsul Tuan A, 50 tahun misalnya. Dengan hepatitis B kronis. Dari USG screening abdomen yang dilakukan kesan portal hipertensi. Print ukuran vena portanya. Selesai. Nanti biar dokter spesialisnya yang menangani. Kalau memang teman-teman jauh dari mana-mana, kalau misalnya saya ngajari teman-teman yang ada di Lampung, teman-teman yang ada di Jambi, yang areanya jauh dengan dokter spesialis, tidak usah jauh-jauh, langsung di-treat aja. Hipertensi portal itu obatnya murah meriah. Obatnya cuma propanolol. Sepanjang tidak ada kontraindikasi. Ya, ini kepentingan kenapa kita mengukur vena porta. Jadi jangan nunggu splenomegali, sudah kolateralisasi, sudah berjalan, sudah asites, ya sudah paliatif, sudah. Kemudian ini sampai ke midclavicular. Karena begitu sampai lewat dari midclavicular, kita sudah nggak layak lagi mengukur vena porta, karena yang kita ukur vena porta centralis, yaitu yang di medial sini.
Nah, begitu sudah sampai probe kita di mid clavikular, maka posisikan probe-nya jadi longitudinal. Ujung atas dari probe nempel di arcus costa. Tujuannya mulai mengukur anteroposterior hepar. Nah, mengukur anteroposterior hepar itu yang dibutuhkan adalah ketemu titik ujung tip yang paling anterior atau paling superior paling atas, kemudian ketemu diafragma. Kadang-kadang pada posisi mid clavikular line kita nggak bisa melihat ujung atasnya karena ketutup gas dalam kolon. Maka yang kita lakukan adalah menggeser melakukan sliding menyusuri dengan posisi tetap longitudinal. Kita menyusuri arcus costa sampai anterior axial line. Sampai kelihatan gambaran ujung tip anterior dari hepar dan posteriornya. Ya. Tidak masalah akan muncul gambaran ginjal. Malah kebetulan nanti, jadi kita tidak perlu ukur lagi sudah. Jadi dengan gambaran seperti ini, kita langsung bisa ukur panjang hepar. Yang penting, kita mulai dari ujung tip yang paling anterior sampai ke diafragma. Nah, kalau ketemu bayangan Kalau ketemu bayangan ginjal seperti ini, maka garis yang kita tarik dari ujung superior ini atau ujung anterior dari hepar tidak boleh memotong ginjal. Jadi mestinya kita dari sini seret begini, tidak boleh. Maka kita harus melewati ginjalnya minimal sekian atau seperti ini juga boleh. Tidak masalah. Normal kurang dari 15,5 cm. Ya. Dan yang terakhir adalah ketemu fossa hepatorenal. Jadi sebenarnya di sini pun ketemu gambaran hepar yang bertumbuh pada ginjal. Ini yang kita sebut fossa hepatorenal. Nah, kalau sudah ketemu posisi demikian, kita bisa menilai parenkim dari hepar. Ya, parenkim dari hepar itu sedikit lebih terang daripada parenkim ginjal atau korteks ginjal. Apa yang kita bandingkan? Ini adalah parenkim hepar. Ini adalah korteks ginjal. Normalnya hepar itu lebih putih atau lebih terang daripada ginjal. Tetapi seputih-putihnya parenkim hepar tidak pernah melebihi putihnya medula. Jadi nanti teman-teman kalau masuk ke USG ginjal, maka kita akan mengenal dua area ginjal. Yang bagian lateral ini yang gelap ini yang kita sebut korteks, sedangkan yang tengah yang putih ini yang kita sebut medula. Maka kalau diurut, mulai dari paling gelap, maka yang paling gelap adalah korteks ginjal. Kemudian agak putih, parenkim hepar. Kemudian lebih putih lagi masuk ke medula ginjal. Masuk lagi, paling putih adalah diafragma. Jadi ini urutan yang normal. Seandainya nanti teman-teman mendapatkan, loh ini kok heparnya sama gelapnya dengan korteks ginjal, maka ini yang bermasalah adalah heparnya. Karena normalnya hepar itu jauh lebih putih atau lebih putih daripada korteks ginjal. Demikian, eh, demikian juga, misalkan korteks ginjal mestinya dia lebih gelap daripada hepar, ternyata dia terangnya sama kayak hepar atau bahkan lebih terang daripada heparnya. Maka ini yang jadi masalah adalah ginjalnya. Jadi teman-teman harus hafal ekogenitas dari organ. Jadi di area ini kita sekaligus menghafalkan dua ekogenitas organ, yaitu organ hepar dan organ ginjal. Organ hepar itu normalnya parenchymnya lebih putih daripada korteks ginjal, tetapi tidak pernah melebihi dari medula, dan medula tidak pernah melebihi dari putihnya diafragma. Ini harus diingat-ingat. Harus diingat-ingat.
Ini adalah posisi nah, pengukuran HEPAR itu sebenarnya posisi relong itu di dalam begini, ya. Boleh transabdominal kalau memungkinkan. Kalaupun tidak memungkinkan karena gas dalam kolonnya memenuhi area display dalam monitor, putih semua dok, nggak kelihatan apa, maka kita boleh transtorakal. Gambarnya tetap sama, jadi gambarannya tetap sama. Gambarannya adalah tetap longitudinal, meskipun posisinya adalah transtorakal. Ya. Yang kita mau cari adalah ujung tip paling superior, kemudian kita ukur ke area paling posterior. Ya. Ini yang kita seringkali raba sebagai satu jari di bawah argus costae, dua jari di bawah argus costae. Ini yang kita mau ukur awal. Dan yang seringkali nggak kelihatan tuh yang ini, karena ketutup oleh gas dalam kolon transversum biasanya. Nah, untuk vena porta, itu boleh posisinya transabdominal, posisinya antara parasternal sampai midclavicular. Tetapi kalau memang tidak bisa terlihat, maka kita bisa memunculkan lewat cara transtorakal. Posisinya transversal. Ya, posisinya transversal. Ya. Areanya sama, mulai dari parasternal sampai midclavicular. Kita ukur lumennya. Normal lumen dari vena porta adalah kurang dari 1,3 cm. Kalau lebih dari 1,3 cm berarti sudah mengarah ke hipertensi portal. Untuk kasus-kasus hepatitis kronis, kalau kita dapatkan vena porta yang lumennya meningkat alias sudah hipertensi portal, ini sudah tanda-tanda early cirrhosis. Nah, sekarang kita masuk ke area ginjal. Karena tadi kita nyenggol ginjal pada saat kita melihat parenkim hepar, maka kita sekarang masuk ke area ginjal. Area ginjal, ginjal itu di dalam USG adalah area yang paling gampang diidentifikasi karena bentuknya khas. Ya. Nah, ini kalau kita lihat grossnya dari ginjal, gross ginjal yang paling luar, ini yang kita sebut parenkim ginjal, ini yang tidak lain adalah piramida ginjal. Sedangkan bagian tengah, ini adalah jaringan fibroelastik, saya bilang, jaringan fibrous elastik yang merupakan saluran sinus atau sistem kaliks. Ada kaliks minor bergabung jadi kaliks mayor. Kaliks mayor bergabung jadi pelvis renalis, kemudian masuk area UPJ, uretero-pelvic junction, baru masuk ke ureter. Ureternya sendiri tidak bisa di USG. Jadi, mentok alat USG kita hanya sampai UPJ, uretero-pelvic junction. Nah, sekarang bagaimana dengan USG-nya? Gambar USG-nya tidak seperti ini. Gambar USG-nya kalau dilihat-lihat kayak bakpao atau kue roti O gitu ya, yang diiris jadi dua, dilihat dari sisi irisannya. Yang bagian gelap ini yang kita sebut korteks, yang merupakan analogi atau visualisasi dari piramidal atau parenkim dari ginjal, sedangkan yang putih yang kita sebut medula ini, ya, ini adalah gambaran dari jaringan fibroelastis dari saluran kaliks. Ya. Nah, dari sini kita akan bisa menjadi lebih jelas untuk menganalogikan kalau ada batu ginjal yang konteksnya adalah nefrolithiasis, itu yang kita cari adalah batu yang berada di kaliks. Sehingga nanti notabene-nya adalah batunya berada di medula. Jadi kalau ada batu ginjal, maka batu itu akan berada di area medula, bukan di area korteks. Untuk panjang ginjal itu normalnya antara 8 sampai 12 cm. 12 cm ya. Kemudian untuk tebal ginjal itu kira-kira 4 sampai 6 cm. Ya.
Tapi biasanya kita melakukan pengukuran satu macam pengukuran yaitu panjangnya saja atau ukuran longitudinal dari sini sampai ke sana. Itu rata-rata 8 sampai 12 cm range ya. Jadi tidak harus 8 cm, 8,5 tidak. Pokoknya antara 8 sampai 12 cm. Nah, tekniknya untuk ginjal kanan dimulai dari seperti kita mengukur area hepar, yaitu mulai dari mid clavikular kanan, potongan longitudinal. Jadi posisi probe-nya adalah longitudinal. Ya. Tinggal nanti di sliding sampai anterior axillary line. Sudah ketemu atau belum? Belum ketemu, terusin saja sampai ke posterior axillary line. Hanya kalau sudah terpaksa kita masuk ke area anterior sampai ke posterior, posisi pasien tangannya jangan lurus begini, diusahakan tangannya naik ke atas. Karena area ini lebih gampang daripada posisi tangannya lurus. Ya. Kemudian untuk ginjal kiri, ya konsepnya hampir sama seperti kanan, tetapi kita mulai dari posisi longitudinal alias koronal, ya, setinggi anterior axillary line, kemudian kita bisa geser sampai posterior. Hanya untuk yang area kiri, supaya memudahkan kita melakukan scanning, pasiennya suruh miring menghadap ke operator. Ya. Nih, di posisi miring begini. Nah, untuk melihat ginjal, maka mata kita langsung menuju ke medula. Jadi, pada saat kita melihat ginjal, maka mata kita langsung melihat medula. Ya, langsung melihat medula. Tujuannya adalah medulanya masih normal atau tidak. Medulanya masih putih atau tidak. Ya. Ini ginjal kanan, ini adalah ginjal kiri. Langsung melihat medulanya yang putih. Nah, untuk mengukur hepar, mengukur ginjal, maka diambil potongan paling panjang ukuran longitudinalnya. Ukur pakai kaliper, tinggal pencet kaliper, dan starting point tekan set, kemudian kita tarik sampai ke ujung satunya, kita tekan set lagi, nanti akan keluar berapa senti. Mengukur ginjal. Ya. Untuk ginjal kiri juga sama. Ya. Untuk ginjal kiri juga sama. Konsepnya hampir sama seperti kita melihat limpa. Jadi untuk ginjal kanan sama hepar kurang lebih teknik scanningnya hampir sama. Vena porta dengan gallbladder teknik scanningnya sama. Karena berada di area yang sama. Ya, hanya nanti fokus probe kita mengarah kemana. Sedangkan untuk area kiri, limpa dan ginjal kiri itu tekniknya sama. Areanya juga sama. Hanya nanti posisi probe-nya diarahkan kemana. Jadi kalau kita mau melihat limpa, maka kondisi limpanya yang harus kelihatan. Kalau kita mengukur ginjal, melihat ginjal, maka ginjal kirinya yang harus kelihatan. Jadi relatif satu area itu bisa kita lakukan untuk dua organ. Ya. Dikatakan splenomegali kalau ukuran limpanya lebih dari 12 cm, alias normal limpa kurang dari 12 cm. Ya. Sama seperti hepar, umumnya kita ukur dengan satu parameter, yaitu ukuran panjang saja. Anteroposterior, begini. Untuk vena lienalis itu normalnya kurang dari 11 mili atau 1,1. Kalau vena porta kurang dari 1,3. Ini sebenarnya konsepnya sama seperti mencari kolateralisasi atau portal hipertensi. Ya. Ini ukur limpa. Ini ukur tebalnya. Masalahnya adalah limpa ini dalam posisi ukuran normal seringkali terperangkap dalam rongga kosta. Sehingga seringkali kita melihat limpa ini posisinya sulit dan tidak terlihat secara utuh. Depan kelihatan, belakang nggak kelihatan karena ketutup epiksedul dari kosta. Medial kelihatan, lateralnya nggak kelihatan. Itu selalu begitu. Jadi mana yang bisa kita lakukan? Ambil aja ukuran anteroposteriornya yang jelas. Yang ini adalah diafragma,
Yang ini adalah posisi posterior, jadi tinggal ukur saja panjangnya. Kita selesai di upper abdomen, kita turun ke lower abdomen. Di lower abdomen, kita akan mempelajari vesika urinaria, kemudian mempelajari prostat, dan mempelajari uterus dan ovarium. Ya. Vesika urinaria kuncinya adalah harus ada isinya, jangan kosongan. Jadi teman-teman nanti kalau melakukan USG abdomen, jangan lupa titip pesan pada teman-teman di luar atau bagian pendaftaran, Bapak, Ibu mau di USG ya, tahan kencing dulu ya. Itu harus di. Kalau enggak, orang kencing duluan, kita USG lepas. Maksudnya lepas episodenya, terpaksa pasiennya suruh minum setengah liter, ditunggu paling enggak setengah jam, nah nanti tambah panjang lagi pasiennya. Ini tekniknya kalau udah kadung kencing ya, udah kadung kencing duluan ya terpaksa minum air putih setengah liter, tunggu minimal 30 menit, bisa lebih. Sama seperti gallbladder, analogi dari vesika urinaria yang penting adalah tebal dindingnya. Hanya bedanya kalau di gallbladder tebal dindingnya kurang dari 3 mili, kalau vesika urinaria kurang dari 4 mili. Ini adalah posisi vesika urinaria dalam posisi transversal scan, ya, selalu nampak simetrik, ya, nampak simetrik kanan dan kiri hampir mirip. Kemudian tengahnya ada indentasi atau gundukan yang terdorong akibat prostat atau terus. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sisi yang posterior ini, yang terang ini, yang mengalami posterior echo enhancement, itu yang tidak layak untuk diukur dindingnya. Karena kalau kita mengukur dinding di sini aja, kita ukur di sini, lebih dari 4 mili, taruhlah 4,8 mili, atau 5 mili, maka kita akan jatuh ke sistitis. Dan pasiennya tidak sistitis. Nah, mengukurnya di mana yang betul? Adalah lateral. Boleh di sini, boleh di sini. Mengukurnya adalah tebal dinding, jadi harus tegak lurus dengan tebal dindingnya. Di sini, atau boleh di sini. Terserah. Itu yang kita pantau. Nah, kalau dari posisi lateral, maaf, posisi longitudinal, maka vesika urinaria akan nampak asimetrik. Kalau pada wanita, maka area gelap di bawah vesika urinaria ini adalah area vagina. Vagina nanti akan diidentifikasi dengan adanya garis vagina atau vaginal stripe. Kemudian setelah garis vagina hilang, ini adalah area cervix, masuk ke area uterus. Dan uterusnya ini nggak ke scan ya, maksudnya karena areanya kita lebih mementingkan vesika urinaria. Kalau laki-laki, maka yang di sini adalah prostat. Ya. Nah, ini adalah vesika urinaria posisi transversal. Kalau sistitis bagaimana? Nah, yang kita ukur adalah tebal dindingnya. Untuk sistitis, itu tebal dinding itu tidak selalu sama ya. Jadi teman-teman, nanti kalau mengukur tebal dinding dari vesika urinaria, cari yang paling tebal. Jadi ini kalau kita lihat, kalau tidak ada petunjuknya begini, maka sisi kiri layar adalah kanan, kiri layar adalah kiri. Kanan layar adalah kiri. Jadi kalau kita lihat, sisi sebelah kanan ini tebal, sisi sebelah kiri ini enggak. Jadi ini yang mengalami peradangan, itu yang sisi dinding sebelah kanan. Ini keluhannya biasanya nyerinya lebih ke arah kanan. Nyeri perut sebelah kanan. Jadi kadang-kadang mirip seperti kayak orang, wah ini kayak gejala orang appendix ini. Nah, jadi nanti kalau mau mencari appendix, jangan lupa cek vesika urinaria dulu. Kita lihat dinding sebelah kanan dari vesika urinaria normal atau tidak. Karena apa? Kalau misalnya ternyata dindingnya sebelah kanan tebal, kita ukur taruhlah 0,8. Dan kita cari di appendix-nya negatif. Maka ini adalah sistitis sebenarnya. Hanya yang meradang di sisi sebelah kanan sehingga lokasi nyerinya lebih mengarah ke sebelah kanan bawah. Ini hanya sekedar informasi ya. Kemudian yang kita lihat di bawah adalah prostat. Prostat yang dievaluasi adalah untuk mengukur volumetriknya, volume dari prostat. Prostat volume normalnya adalah kurang dari 25 cm3 atau
kurang dari 25 cc. Oleh karena kita mengukur volume, tentunya maka kita akan mengukur 3 parameter. Panjang, lebar, kali tinggi. Artinya, karena ada 3 ukuran, maka tidak mungkin kita menyelesaikan dengan 1 potongan saja. Maka kita melakukan dokumentasi prostat itu melakukan 2 potongan, yaitu potongan longitudinal dan potongan transversal. Potongan longitudinal dan potongan transversal. Supaya mendapatkan parameter ini lebarnya, tingginya boleh diambil dari yang transversal ataupun dari yang longitudinal. Sedangkan kalau longitudinal ini, ya, ini posisinya. Ya. Dan posisi probe-nya adalah suprapubik, jadi persis di atas simfisis pubis. Baik posisi longitudinal maupun posisi transversal. Hanya nanti harus ketemu vesika urinaria dengan cara melakukan tilting. Kalau posisi longitudinal harus ditilting ke bawah. Kalau posisinya tidak ditilting alias posisi seperti ini, nanti kadang-kadang yang nampak bukan vesika urinaria, tapi adalah gambaran rektum atau sigmoid, sehingga gambaran gas, nggak kelihatan vesikanya. Ya, nih. Demikian juga dengan posisi transversal, harus dilakukan angulasi ke bawah, supaya scan areanya mengarah ke bawah. Ya. Nih, nanti prostat didokumentasikan dengan 2 display, 1 posisi transversal, 1 posisi longitudinal. Ya. Nih. Nah, sekarang kita masuk ke UG wanita. Ya. Nah, UG wanita ini hanya reminding saja. Dalam posisi transversal, kita akan melihat posisi di tengah adalah uterus, samping kiri kanan adalah ovarium. Jadi nanti teman-teman kalau mencari ovarium, jangan posisi longitudinal, harus transversal. Menyilang. Ya. Sedangkan kalau teman-teman mau mencari cavum Douglas, maka posisi longitudinal yang paling bagus. Karena kita bisa melihat kontur dari uterusnya. Ini vesika urinaria, ini adalah vagina, kemudian ini adalah cervix, masuk ke rahim. Ya. Sedangkan kalau posisi transversal, kita ada lihat vesika urinaria, ini adalah melihat uterus, kemudian kita bisa melihat bayangan ovarium kanan atau right ovarial. Terus itu visualisasi terbaik kalau vesika urinarianya penuh. Ya. Target evaluasi uterus adalah kontur uterusnya sendiri. Cavum uteri dan terakhir adalah cavum Douglas. Ovarium itu seringkali visualisasinya sulit. Ya, bukan berarti tidak bisa, bisa ada tekniknya, tetapi kadang-kadang sulit. Ya. Nah, untuk endometrium atau cavum endometrium, maka kita harus mengenal siklus endometrium. Siklus endometrium dimulai dari siklus ovulasi, siklus menstruasi. Biasanya kalau orang menstruasi kita USG, maka gambaran uterusnya, gambaran cavum uterinya itu adalah berupa 1 garis tipis. Kira-kira tebalnya 1-3 mili. Kemudian masuk fase ovulasi, menjelang ovulasi, setelah haid, menjelang ovulasi, maka akan masuk ke triple line. Jadi yang kita sebut proliferasi akhir, di mana yang tadinya berubah 1 garis berubah menjadi 3 garis. Kalau kita ukur tebal dari garis pertama sampai garis ketiga, itu antara 4 mili sampai 8 mili. Setelah 8 mili akan jatuh ke masa ovulasi. Begitu ovulasi selesai, masuk fase sekresi, persiapan menjelang haid. Yang tadinya 3 garis menjadi garis tebal, nggak ada garis-garisnya lagi. Nah, garis tebal tersebut kisarannya antara 8-14 mili. Setelah 14 mili dia haid. Kalau digambar kira-kira begini, ini adalah uterus, ya. Pasien-pasien uterusnya yang lagi haid itu cavum uterinya adalah garis. Begitu selesai mens, ya, kemudian menjelang fase ovulasi, maka akan menjadi 3 garis. 1, 2, 3.
Kalau kita ukur, garisnya ini mulai dari 4 mili sampai 8 mili. Begitu 8 mili dia ovulasi, ovulasi kira-kira sehari, habis itu masuk fase sekresi, garisnya jadi tebal begini. Itu kalau kita ukur 8 mili sampai 14 mili. Begitu 14 mili dia haid kembali lagi. Ini tujuannya buat apa? Satu, biasanya ini sudah mulai musim haji, musim umroh. Ini kalau teman-teman nanti mendapatkan pasien, dok, minggu depan saya mau berangkat haji, dok. Atau minggu depan saya mau berangkat umroh, dok. Banyak tamu sehingga nggak sempat ke dokter, saya harus minum obatnya. Bagaimana? Nah, kalau zaman dulu sebelum ada USG atau teman-teman belum punya USG, maka kita akan bertanya, Ibu haidnya kapan? Bulan ini kapan? Bulan kemarin kapan? Sebelumnya kapan? Karena kita mau menghitung kira-kira minggu depan mau berangkat itu kira-kira menjelang haid atau tidak. Karena urusannya adalah dosis obatnya. Nah, sekarang kalau kita sudah punya USG, kita tidak perlu tanya-tanya lagi sudah. Ibu suruh minum saja, tunggu sampai kebelet kencing, baru di USG. Nah, kita lihat sekarang ada di posisi mana. Taruhlah masih di posisi triple line. Oh, masih triple line. Diukur garisnya, oh masih 7 mili. Untuk sampai H itu masih panjang. Jadi, kita masih bisa pakai dosis sehari sekali atau 2 kali sehari. Kita bisa tentukan, Bu, nanti kalau tanggal sekian Ibu naik dosis ya. Tetapi, kalau misalnya fasenya sudah fase sekresi, kemudian kita ukur, waduh udah 12 mili, ini 14 mili lagi, sudah, 40 kan. 2 mili lagi sudah haid ini. Ini minggu depan udah pure ini, jangan-jangan. Nah, dosisnya jangan main-main. 3 kali 1. Atau 2 kali 2, tergantung postur ibunya. Gemuk atau kurusnya. Nah, ini. Apalagi masih fase 4 mili, ya masih jauh. Kita masih, oh, minum 2 kali 1 aja, Bu, masih aman. Terus, misalnya. Tapi kalau udah ini, nggak main-main ini. Ini bisa pure tengah jalan, di pesawat bisa pure, ini bisa haid. Nah, sehingga kita harus melakukan evaluasi. Dan ini bisa menggunakan USG tanpa harus bertanya lagi siklusnya kapan, kapan terakhir haidnya, tidak usah. Ya. Nah, kalau kita melihat gambaran uterus posisi longitudinal begini, maka yang harus kita perhatikan adalah satu, kontur uterusnya sendiri. Dua, kafum Douglas. Tiga, baru kafum endometrium atau endometriumnya tadi. Ya. Nah, ini adalah uterus gambaran lain ya, hampir sama. Ini adalah cervix, ini uterus. Nah, bagaimana dengan ovarium? Nah, mencari ovarium, posisi probe harus transversal. Jangan longitudinal. Ya. Nah, posisi transversal, upayakan posisi transversal suprapubik dulu. Sorry. Ya. Sehingga yang kita lihat adalah bayangan vesika urinaria dulu. Ini bayangan vesika urinaria. Dia persis berada di tengah. Ujung sisi bawah dari vesika urinaria berada di sisi kiri dan kanan. Kemudian jangan dilakukan sliding. Yang betul adalah tilting. Jadi dicongkel ke samping. Taruhlah saya mau melihat ovarium sebelah kiri. Maka saya akan congkel melakukan tilting ke arah kiri. Sehingga pada saat ditilting ke arah kiri, sisi dari vesika urinari yang tadinya mepet di samping akan berubah ke tengah. Terutama yang sisi bawah. Ini kalau kita perhatikan, yang tadinya di lateral sekarang bergeser ke tengah. Setelah ini, maka dilakukan angulasi pelan-pelan ke atas. Jadi dicongkel, bukan di sliding. Jadi kuncinya adalah tilting dan angulating, bukan di sliding. Seringkali teman-teman kalau melakukan sendiri itu ke terjadi efek sliding. Digeser, begitu digeser hilang. Ya. Pada saat dilakukan angulasi ke atas, pelan-pelan, maka yang diperhatikan adalah sisi bawah dari vesika urinari. Karena disinilah nanti tempat munculnya si ovari. Pelan-pelan pelan-pelan ke atas, baru nanti kelihatan bayangan ovarium. Ya, bayangan ovarium sebelah. Demikian juga kalau mau sebelah kanan.
posisikan netral dulu di tengah, kemudian ditilting ke arah kanan. Sehingga posisi vesika urinaria yang bawahnya tadi di lateral kembali ke tengah, kemudian kita congkel ke atas. Ini adalah uterusnya, ya. Ini adalah ovariumnya. Ini uterusnya, ini adalah ovarium. Di tekniknya begitu. Kuncinya adalah lihat, teman-teman kalau melihat ovarium, kuncinya vesika urinaria harus penuh. Jangan cuma sedikit. Kalau cuma sedikit, pasiennya suruh minum setengah liter, tunggu setengah jam. USG. Teknik opteknya. Nah, sekarang kita masuk ke tambahannya, yaitu USG Gaster. Ya. USG Gaster itu memang bukan hal yang rutin. Dan Gaster tidak bisa dicek secara keseluruhan. Karena yang kita lihat secara USG hanya bagian antrumnya saja. Ya. Nah, di antrum itu melihat kandungan apa yang ada di antrum dan kontur dari dinding dari antrumnya. Yang jadi critical side-nya adalah kalau di antrumnya normal tidak bisa serta-merta di bagian fundus normal, di bagian kurvatura mayor minor normal. Tapi kalau di bagian antrumnya bermasalah, di tempat lain kemungkinan memang ada masalah. Jadi, orang gastritis dengan USG antrum normal itu bisa terjadi. Tapi kalau ternyata USG-nya di antrum memang ada masalah, taruhlah ada dinding yang irreguler, ya, yang mengarah ke ada iritasi atau ke erosi atau ulkus, ya di tempat lain mungkin ada ulkus. Nah, yang pasti untuk USG abdomen adalah untuk melihat pengosongan lambungnya. Ini proses pengosongan lambung saja itu yang paling bisa dipegang. Artinya apa? Mau di antrum, mau ada atau tidak, itu mencerminkan kondisi di tempat lain. Jadi kalau di antrumnya kosong, di tempat lain masih kosong. Tapi kalau di antrumnya banyak, di tempat lain masih banyak. Ya. Nah, posisi untuk melihat bukan USG gaster, itu konsepnya sama seperti kita melihat USG pembuluh darah. Jadi subsifoid atau epigastric plane, longitudinal. Boleh supine, boleh lateral decubitus. Ini. Ya. Nah, lambung itu ada fundus, kurvatura mayor, minor, antrum pylorus. Yang dilihat cuma ini. Jadi nilai diagnostik dari USG itu kalau memang ada ada patologis di sini, maka bisa mencerminkan area di sini. Tapi kalau di sini normal, belum tentu di sini normal. Artinya apa? Loh dok, ini saya di USG katanya normal, tapi kok perut saya masih begah terus? Ya memang masih mungkin ini suatu gastritis di tempat lain, mungkin di kurvatura mayor, mungkin di fundus. Tapi kalau di sini memang nampak bayangan yang mengarah ke gastritis, mengarah ke ulkus, maka di tempat lain juga bisa dipastikan juga ada. Ya. Nah, sekarang teman-teman harus tahu, gaster kalau lagi kosong, terutama di antrumnya, itu bagaimana gambarnya. Konsepnya sama, epigastric plane selalu akan ada marker yaitu lobus kiri hepar. Kemudian ada bayangan aorta abdominalis. Ya. Nah, yang kita perhatikan bukan aortanya, bukan lobus kiri heparnya, tetapi bagian antrum. Antrum gaster itu berada di ujung kanan atas dari lobus kiri hepar. Nih. Kalau posisi dia normal, posisi dia kosong, maka antrum gaster ya tidak ada isi makanan, isinya cuma cairan lambung cuma sedikit begini, ya, dan dindingnya tebal. Dinding antrum normalnya adalah mulus, tidak ada irregularitas. Nah, kalau masuk makanan kurang lebih sekitar kurang dari 3 jam, bisa 30 menit, 45 menit, 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam, itu adalah puncak proses processing makanan mekanik dan kimiawi. Akan membentuk gas atau asam lambung yang tinggi. Maka gambaran normal akan ada gambaran hiperechoik di daerah antrum, yaitu di daerah ujung kanan atas dari lambung, dari lobus kiri hepar,
yang menyerupai seperti gambaran quick shadow. Jangan terkecoh, wah ini jangan-jangan batu dok. Enggak. Nanti teman-teman bisa lihat, kalau itu memang gaster, maka ini mengalami inkonsistensi volume. Jadi kadang-kadang lebar, nanti dia mulai mengecil, lebar lagi, mengecil lagi, lebar lagi. Itu karena gerakan peristaltik dari lambung. Nah, masalahnya adalah kalau gas dalam lambung banyak, teman-teman bisa lihat nih, rekan-rekan sekalian. Efek blind spot atau kayak efek shadow ini menutupi atau mengaburkan pencitraan atau visualisasi aorta. Aortanya jadi keputus. Kenapa? Ketutup sama bayangan gas. Jangankan kok nyari pankreas, ini nyari aortanya saja sudah sulit. Inilah kenapa kalau kita mau mencari pankreas, cek dulu aortanya. Aortanya kelihatan nggak? Kelihatan memanjang atau tidak? Kalau aortanya kepotong begini alias gas dalam lambungnya tinggi, sudah nggak usah nyari pankreas, nggak akan ketemu. Tetapi dalam konteks kurang dari 3 jam makan, makan padat ya, ini normal. Oleh karena itu, teman-teman kalau melakukan USG lambung, maka yang penting adalah tanyakan jarak terakhir dari makan padat. Nah, kalau sudah masuk jam ketiga sampai jam kelima, jadi teman-teman harus tahu bahwa proses pengosongan lambung itu kurang lebih sekitar 4 jam. Paling lama itu 5 jam. Jadi mestinya kalau proses pengosongan lambung itu normal, 4 jam itu udah kosong. Atau paling lambat 5 jam udah kosong. Makanya kita makan jam 7 pagi, jam 12 sudah habis, jam 1 udah kerucukan, sudah kepingin diisi lagi. Itu karena memang lambungnya udah kosong. Nah, kalau gambaran antara 3 sampai 5 jam, gambaran antrumnya mulai kelihatan. Meskipun kita masih bisa melihat masih ada makanan di sini. Tetapi gasnya minimal. Kenapa? Saya masih bisa melihat aorta. Ini lihat aortanya. Masih bisa melewati di bawah antrum gaster. Artinya, dalam posisi demikian, saya masih bisa melihat pankreas loh. Jadi, dalam posisi demikian, saya masih bisa menemukan pankreasnya. Kalau posisi ini, jangan harap. Nah, disitulah kita bisa lihat bahwa episode kurang dari 3 jam makan padat, maka gambaran ini normal, gasnya banyak. Begitu lewat dari 3 jam, kurang dari 5 jam, maka gasnya minimal, sisa makanan masih ada, kontur dari antrum masih kelihatan. Ini kalau sudah lewat dari 5 jam, balik seperti ini, kosong. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi pada saat kita USG? Coba kita lihat. Ini dalam posisi normal. Ini kalau kita lihat antrumnya, ini adalah lobus kiri hepar. Ini adalah aorta. Ya. Ini adalah aorta. Ini adalah bayangan pankreas. Ini posisi perutnya adalah longitudinal, epigastrik. Dengan notch menghadap ke atas. Berarti kiri layar adalah atas, kanan layar adalah bawah. Ya. Kita lihat antrumnya. Antrumnya, dindingnya masih mulus, tidak irregular. Nah, sekarang kita lihat. Ada pasien, saya lakukan USG, jarak dari makan terakhir lebih dari 3 jam. Gambar antrumnya kelihatan. Gasnya minimal karena saya masih bisa lihat aorta. Ya, ini masih normal. Tapi akan berbeda dengan gambar yang sebelah ini. Ini lobus kiri hepar, dilakukan USG sudah lewat dari 5 jam makan. Ini pasiennya sudah 7 jam. Jadi makan terakhir jam 7, di USG itu jam 3 kalau nggak salah. Jam 2. Kalau kita lihat nih, ini gambar antrumnya kayaknya masih kelihatan, tapi gasnya dominan. Ini lihat, aortanya set hilang sudah, nggak kelihatan lagi. Ini artinya gasnya banyak. Jadi pasien ini gas dalam lambungnya tinggi. Ini adalah gambaran GERD. Jadi orang GERD itu adalah konteksnya asam lambungnya tinggi, sehingga gasnya ngumpul banyak
Nggak heran kalau ngebros reflux sampai ke esofagus. Cirinya adalah kita dapatkan gambaran gas dalam lambung tinggi sudah lewat dari 5 jam. Nah, bagaimana dengan kondisi gambar seperti ini? Kalau sudah lewat 5 jam, gambarnya seperti ini, dok. Misalnya kita dapatkan pasien 8 jam atau 7 jam pasca makan, di USG gambarnya seperti ini. Ini namanya delay emptying process. Pengosongan lambungnya lambat. Kalau pasiennya itu pasien diabetes, kita ingat namanya gastropati diabetikum. Gastropati diabetikum itu terjadi gangguan pengosongan lambung, sehingga pengosongan lambungnya memanjang. Harusnya 5 jam habis, ini mungkin 8 jam, 9 jam. Artinya apa? Orang makan pagi, makan siang, mestinya masih ada nih sisanya. Nih. Kemudian untuk mencari ulkus, dilihat aja irregularitas dari dindingnya. Ini kalau kita lihat, ini dindingnya masih mulus, ya, masih mulus. Begitu lihat sini, ini kayak ada irregular sedikit. Ini biasanya tipenya ulkus, ya, tipenya ulkus. Ya. Oke, sekarang yang terakhir adalah appendix. Appendix itu harus diingat bahwa dalam kondisi normal, bukan itis, maka appendix tidak nampak di USG, baik konveks maupun linear. Ya. Hanya dalam kondisi itis saja tampak secara USG. Ya. Evaluasinya secara normatif akan mengikuti McBurney site, jadi tempat-tempat McBurney. Ya. Tetapi masalahnya, kalau kita mendapatkan pasien-pasien anak-anak, kurang dari 15 tahun, kadang-kadang posisi dari appendixnya itu bisa fleksibel sampai ke paraumbilikus. Sehingga secara USG kita sebenarnya tidak boleh langsung nempelkan probe-nya di area McBurney. Kita harus menelusuri kolon ascendent. Mulai dari distalnya sampai ke proksimal dari kolon ascendent. Tujuannya adalah untuk mencari posisi dari appendix. 3 kriteria dari appendix. Pertama, kalau kita temukan gambaran end-tube appearance, bayangannya kayak telunjuk atau bayangannya kayak gallbladder. Ya, nyeri pada saat ditekan dan tidak bisa ditekan. Jadi kalau probe-nya kita tekan, maka appendixnya tidak mengecil. Kalau ternyata ditekan mengecil, pilihan tinggal dua. Apakah itu vena, apakah itu suatu ilium. Kemudian, appendix tidak pernah mengalami peristaltik. Perhatikan saja. Jangan buru-buru di-freeze. Diperhatikan dulu. Ada gerakan peristaltik atau tidak. Kalau ada gerakan peristaltik, berarti itu bukan appendix. Itu ilium. Karena area yang paling dekat di daerah kolon ascendent adalah ilium terminalis atau ilium. Dan kalau memang sudah ketemu masuk 2 kriteria di atas, maka tinggal kita ukur. Kalau diameternya lebih dari 6 mili, ya terpaksa harus dioperasi. Ya. Kalau kurang dari 6 mili bagaimana? Diobati dulu. Kasih antibiotik yang adekuat, kemudian evaluasi 2 atau 3 hari. Apakah diameternya beranjak lebih dari 6 mili harus operasi atau hilang. Itu adalah tekniknya. Nah, ini adalah bayangan appendix kalau dia mengalami fleksibilitas atau bergerak. Ya. Nah, ciri dari appendix adalah end-tube appearance, jadi berakhir nutup. Jadi end-tube appearance itu ada 2 kita kenal. Satu adalah gambaran di gallbladder, yang kedua adalah di appendix. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, caranya adalah diurut dulu. Nah, dari kolon ascendennya mulai dari proksimal, dari distal, yaitu caranya adalah meletakkan probe secara longitudinal, para umbilikal setinggi mid clavikular. Kemudian ditemukan gambaran gas dalam kolon. Gas dalam kolon itu punya ciri khas, karena kolon itu punya ciri khas mengalami haustrasi, maka gambaran gas yang terkumpul di permukaannya itu ya bulat-bulat, putus-putus begini.
bulat-bulat putus-putus, ya. Setelah ketemu, kita urut, kita geser perutnya ke bawah sampai bayangan gasnya habis. Begitu bayangan gas habis, disitulah letak kolon ascendant yang paling proksimal. Kalau memang betul ada appendicitis, maka gambaran appendixnya akan muncul di situ. Dengan kriteria tadi, non-compressible, no peristaltik. Dan kita bisa ukur dari appendixnya apakah lebih dari 6 mili atau kurang. Lebih dari 6 mili, sarankan untuk operasi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kalau ada ketemu appendix seperti ini adalah gambaran appendicitis yang first infeksi. Jadi kalau kita lihat lumennya masih nutup. Tapi kalau misalnya pasien ini survive, diobati berhasil gitu ya. Pada saat second attack, itu gambarnya sudah begini. Lumennya melongo. Lumennya melebar. Nah, di sini tetap konsepnya adalah end-tube appearance. Berakhir dengan nutup. Tidak ada peristaltik. Jadi kriteria no peristaltik, no tender, no compressible itu kalau ketemu gambar seperti ini. Kalau ketemu gambar seperti itu paling khas. Ini pasti appendix. Karena lumennya tipis. Lumennya nutup. Tapi kalau ketemu gambar seperti ini ada dua kemungkinan. Satu ilium. Maka harus dilihat ada peristaltik atau tidak. Kalau ada peristaltik berarti ini ilium. Bukan appendix. Nomor dua, kalau ditekan, kempes, ya mungkin ini suatu usus. Atau bahkan vena. Nah, sehingga bagaimana? Pasang pulse wave Dopplernya. Pasang pulse wave Dopplernya tujuannya untuk melihat gambar ada aliran atau tidak. Nah, masalahnya kadang-kadang pada saat kita scan, kita ketemunya tidak pas posisi longitudinal. Kita ketemunya pas posisi transversal. Jangan lupa tinggal dirotasi probe-nya pelan-pelan sampai mendapatkan gambar yang memanjang begini. Ini contoh lain, ini kalau posisi transversal, ini posisi longitudinalnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke patologisnya ya. Kita masuk ke patologis dari abdomen. Oke. Nah, untuk kompetensi dokter umum, ada beberapa patologi yang harus dikuasai teman-teman nanti. Yang pertama harus tahu peradangan akut dan kronis. Ya. Nomor dua, harus tahu massa atau tumor solid dan kistik. Saya tidak menyebutkan binan or maligna. Tidak. Tahu kistik sama solid udah oke. Ya. Tentunya dengan ukurannya. Ya. Nomor tiga, batu. Jadi harus tahu batu. Ya. Kemudian asites. Harus tahu. Dan kelainan anatomi biasanya di vertikal dari vesika urinaria itu harus tahu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke peradangan. Ini konsep umum ya, jadi teman-teman tidak usah terlalu banyak menghafal satu persatu, karena ini konsepnya umum. Jadi teman-teman nanti kalau sudah menangkap esensi dari teorinya, nanti teman-teman mau belajar tiroid, mau belajar mame, mau belajar subutan, mau belajar itu sama aja. Jadi hepatitis, pankreatitis, sistitis, tiroiditis, mastitis itu konsepnya sama. Nah, sekarang apa? Kita mulai masuk ke teori sedikit. Jadi, kita harus kenal dulu bahwa organ yang mulai meradangan itu organ padat atau organ berongga. Karena konteksnya adalah di sini. Konsep USG pada peradangan akut itu ada dua hal. Yang pertama, ekogenitas dari organ yang meradang itu menurun. Yang tadinya agak putih menjadi lebih gelap. Yang tadinya putih menjadi agak lebih gelap. Jadi terjadi penurunan ekogenitas atau bertambah gelapnya ekogenitas dari ukuran normalnya, ukuran ekogenitas normalnya. Nomor dua, ukuran dimensinya membesar. Nah, ini yang membedakan
ukuran dari organ padat atau organ berongga. Kalau organ padat, maka ukuran eksternalnya, misalnya hepar. Kalau hepatitis ya kita ukur anteroposteriornya. Kalau pankreatitis ya kita ukur head-nya, bodinya, tail-nya. Tapi kalau kita ketemu organ berongga, misalnya sistitis, maaf, vesika urinaria, maka jangan ukur ukuran volume dari vesikanya, tapi ukur adalah tebal dindingnya. Sama seperti vesika velea atau gallbladder. Ya. Sedangkan kalau peradangan kronis juga ditemukan dua hal. Pertama adalah ekogenitasnya meningkat atau menjadi lebih terang. Nomor dua, ditemukan adanya kalsifikasi. Bisa salah satu atau salah dua. Tapi kalau untuk akut harus dua-duanya ada. Misalnya nih, kita dapatkan gambaran pankreasnya kok gelap ya dok. Hati-hati ini pankreatitis apa bukan? Nah, masuk syarat kedua, masuk enggak? Ukurannya masuk enggak? Oh, ukurannya masih 1,5. Oh ya berarti bukan. Jadi, kalau untuk akut harus dua hal. Ekogenitas tambah gelap ditambah ukuran menjadi lebih besar. Ya. Tapi kalau kronis, salah satu. Mau kuars, mau gambarannya lebih kasar atau lebih putih, atau terjadi kalsifikasi. Itu salah satu atau salah duanya. Oh, ini kronis. Misalnya ketemu pankreas. Ketemu pankreas. Didapatkan kalsifikasi. Oh, ini berarti pankreatitis kronis. Ketemu prostat. Adanya kalsifikasi. Oh, ini prostatitis kronis. Jadi, itu gambaran kronisitas. Dan ini berlaku umum. Ya. Nah, untuk organ padat, yang besar adalah dimensi ukurannya. Kalau organ berongga adalah tebal dindingnya. Ya. Nah, ini contoh hepatitis akut. Namanya hepatitis akut, syarat pertama didapatkan penurunan dari ekogenitas. Ini kalau kita lihat nih. Organ hepar itu problemnya adalah isinya bukan hepar saja. Hepar itu isinya ada vena-vena porta. Sehingga pada saat sel hepatositnya meradang, dia menjadi lebih gelap, maka vena-vena portanya menjadi lebih terang alias menjadi lebih prominent. Itu yang kita sebut namanya starry sky appearance. Jadi hati-hati kalau lihat ada kayak bintik. Ini adalah gambaran starry sky pada hepar. Kalau ketemu varian starry sky begini, ini adalah gambaran hepatitis A akut. Ya. Kemudian syarat kedua, ukuran heparnya melebar. Ukuran hepar normal 15,5. Ini 17 dok, 18. Oh ya cocok. Kemudian biasanya disertai penebalan dinding gallbladder. Hampir mirip seperti cholestasis. Jadi ada gambaran starry sky, ukuran hepar melebar, ada gambaran cholestasis, USG seperti cholestasis, berarti ini adalah hepatitis A akut. Ya. Nah, abses. Abses ini kebetulan di hati ya. Jadi sebenarnya abses ini berlaku umum. Mau abses hepar, mau abses renal, mau abses di kulit, mau abses di mame. Ya. Konsep abses adalah ada massa berbatas jelas. Karena isinya abses adalah pus. Pus itu isinya juga adalah apa namanya cairan. Maka selalu akan memberikan efek posterior echo enhancement. Kemudian karena pus itu isinya debris, maka gambarannya adalah gambaran keruh. Gambaran keruh dalam abses itu punya nama khusus namanya internal echo. Ini coba kita lihat. Ini ada massa berbatas jelas, kemudian didapatkan posterior echo enhancement, sama seperti ini. Kemudian didapatkan gambaran hipoechoik atau hyperechoik di tengahnya, atau gambaran lebih terang yang kita sebut sebagai internal echo. Ya, ini juga sama. Jadi kalau abses di renal, gambarnya sama seperti ini. Abses di mame, gambarnya seperti ini. Abses di kulit, gambarnya juga seperti ini. Hepatitis kronis, ukuran hati bisa normal, bisa mengecil kalau jatuh ke sirosis. Ya. Ekogenitasnya menjadi lebih kasar. Nah, untuk ukuran hepar, ekogenitas menjadi kasar itu dibandingkan dengan diafragma. Jadi kalau kita lihat ini adalah
bayangan dari ekogenitas dari parenkim hepar, kemudian kita bandingkan dengan diafragma. Orang lebih sama. Jadi tingkat putihnya hepar itu setara dengan diafragma. Ya, ini adalah hepatitis kronis. Kemudian kita masuk ke fatty liver ya. Fatty liver ini termasuk hal yang paling sering kita temukan kalau kita melakukan USG hati pada pasien-pasien yang obes atau yang gemuk ya. Yang pertama, ukuran heparnya bisa normal, bisa hepatomegali. Yang penting echoparenkimnya meningkat. Gambarnya jadi lebih terang. Nah, sekarang bagaimana terangnya? Nah, normalnya hepar tadi secara teoritis memang lebih terang daripada korteks ginjal. Tetapi hepar tidak pernah melebihi atau menyamai terangnya dari medula. Ini kalau teman-teman lihat, ini memang lebih terang daripada korteks. Loh, normal. Iya, sebentar. Cek dulu ini dengan ini. Loh, ini sama medulanya kok semirip ya. Bahkan yang ini heparnya sama medulanya lebih terang heparnya daripada medula ginjal. Jadi ini adalah konsep-konsep fatty liver. Bedanya lagi yang terakhir adalah diafragmanya kabur atau hilang. Ini kalau kita lihat ini diafragmanya tidak terlalu jelas, di sini diafragma hilang. Ya. Ini adalah konsep fatty liver. Pankreatitis akut. Normal pankreas itu hiperechoik atau sedikit lebih putih. Begitu menjadi gelap, hati-hati. Ya. Nomor dua, harus mengikuti aturan ukuran. Jadi harus diukur. Waduh, kaputnya ini kok jadi 2,6. Wah, berarti ini pankreatitis akut. Ya. Kalau pankreatitis kronis terjadi adalah kalsifikasi, terjadi gambaran putih-putih di parenkim. Nah, ini adalah bayangan pankreatitis kronis yang notabene adalah gambaran kalsifikasi. Ya. Nah, kalau misalnya pankreatitis akut itu dibiarkan, nanti akan muncul atau akan berlanjut menjadi pseudokista pankreas. Namanya kista adalah tumor berisi cairan. Nah, kenapa disebut pseudokista? Karena tidak 100% mirip kista. Sebagian mirip kista, apa yang mirip? Gambarannya bulat berbatas jelas, berisi cairan dengan terbentuk posterior echo enhancement. Tapi kenapa pseudo? Karena ada tambahan lain, ada internal echo, ada bintik-bintik putih, dan didapatkan septa. Ini septanya. Ini septasinya. Nah, ini adalah pseudokista tidak hanya segera terjadi di pankreas saja ya. Di kelenjar getah bening juga bisa, ya. Kemudian di akses juga bisa, ya. Jadi tumor-tumor ganas juga bisa. Salah satu ciri, ini hanya just to know ya buat teman-teman. Salah satu ciri eh, kista itu dikatakan malignan kalau ada muncul gambaran septasi dan ada gambaran papil. Nanti ada gambaran papil itu gambar kayak polipnya di dinding kistanya itu curiga ganas. Ya. Kalau sistitis akut, ya tebal dindingnya aja. Ini kalau kita lihat tebal dindingnya sebelah kanan dan di sebelah kiri berbeda. Ini yang meradang di sebelah kanan. Dan kalau akut, gambar layernya ini, penebalan ini menjadi lebih gelap. Ya. Tapi kalau kronis, dia menjadi terang. Masa solid di hepar misalnya. Ini kalau kita lihat, ini adalah masa solid, di mana tidak terdapat perubahan apapun di bagian bawah. Nah, kapan kita curiga masa solid itu kalau ganas? Yang pertama adalah didapatkan gambaran halusin. Ini halusin. Halusin itu adalah bayangan gelap yang mengelilingi objek. Ya. Nomor dua, didapatkan gambaran central vascularization. Jadi ada gambaran biru merah kalau kita menggunakan Doppler. Jadi kalau kita tidak punya alat Doppler ya nggak bisa. Ya. Tolong dibedakan, ini masa solid dan masa kistik. Ini contohnya adalah kista hepar. Ini lihat, ini bayangannya gelap dengan echo enhancement efek positif. Ini tidak mengalami echo enhancement.
Jadi ini kistik, ini solid. Ya. Massa solid yang lain, ini dilimpa. Ada yang hiperechoik, ada yang hipoechoik, hipoechoik mix, sama yang hiperechoik. Ini adalah bayangan massa solid. Kalau ditanya mana yang ganas, kita lihat adalah halus sign-nya. Coba kita lihat, ini halus sign-nya nggak ada. Ini ada halus sign-nya. Ini nggak ada halus sign-nya. Ini ada halus sign-nya, cuman kayak ada lebih banyak hitamnya. Ini termasuk jadi dua ini yang curiga ganas. Kalau ini curiga benign. Tapi kesemuanya itu nggak usah ditulis, langsung aja mohon konsul Nyonya A, Tuan A, B, C, D. Kami dapatkan dari USG screening abdomen massa solid di limpa, nah, ukuran berapa kali berapa. Cukup. Ya. Kista, ini contoh lain dari kista. Ini kista ovarium. Ini contoh. Ini bentukan kistik, ya. Ini potongan adalah transversal, ini adalah uterusnya, ya. Kemudian ini adalah bayangan di samping uterus. Kok tahu kista? Kita lihat coba. Ini ada echo enhancement effect. Ini juga sama. Maka kita ukur baik potongan transversalnya maupun longitudinalnya. Ini ukurannya 6 cm. Untuk kista di ovarium itu cut off point-nya adalah 5 dan 7. Kurang dari 5 cm termasuk kista fungsional. Sepanjang tidak ada papil. Jadi, kalau kita lihat ini kista. Kalau teman-teman lihat, ini kistanya yang ini ada kistanya. Ini potongan transversalnya, ini potongan longitudinal. Ini, kalau kita lihat, dindingnya ini tidak rata seperti ini. Coba kita perhatikan, ini namanya kista simplex atau kista benign. Dindingnya itu rata, mulus. Tapi yang ini, dindingnya ada sistem papil. Nah, ini ada tonjolan ini. Tonjolan ini curiganya adalah ganas. Jadi kalau udah ada tonjolan di tengah begini, di dinding, di layer dari kista, kita bisa bilang ini curiga malignan. Tapi dalam rujuk tidak usah ditulis malignan. Kami dapatkan kista ovarium kiri, ukuran sekian-sekian titik. Biar nanti dokter spesialisnya yang memastikan. Ya. Ini contoh kista hepar. Ya. Nah, bagaimana dengan tumor solid? Tumor solid di uterus umumnya adalah miom. Ya, umumnya adalah miom. Kuncinya adalah tidak terdapat posterior echo enhancement. Ini adalah potongan longitudinal dari vesika urinaria. Di bawah vesika urinaria adalah vagina. Kemudian ini adalah uterusnya. Kita lihat ada inhomogenitas dalam dinding uterus. Jadi ada massa yang ekoteksturnya berbeda dengan dinding uterusnya. Berbatas jelas, ya, dan tidak terbentuk posterior echo enhancement. Berarti ini adalah tumor solid. Ya. Demikian juga di sini. Ini adalah tumor solid. Nah, khusus untuk yang ini kalau teman-teman lihat perhatikan lebih seksama lagi, ini kesannya ada bayangan posterior echo enhancement. Tapi ada sebagian yang tidak. Ini namanya mixed tumor, mixed solid dan kistik. Jadi tumor kayak bakso begitu, tapi tengahnya juga bolong-bolong kayak multikistik. Justru ini gambarannya ganas. Jadi ini bukan mioma. Ini mioma yang sifatnya malignan. Jadi kalau kayak gini, teman-teman bisa segera merujuk. Orang Indonesia itu kan demokratis. Kalau mau dirujuk itu rundingan dulu. Rundingan dari keluarga A, B, C, numpul dulu itu bisa 1 bulan nggak ngumpul-ngumpul. Ya. Tapi kalau ketemu gambar seperti ini, kita bisa bilang, ini curiganya ganas. Ibu cepat-cepat. Nah, perkara di redaksinya kita nggak usah nulis malignant or benign. Ya, kami dapatkan tumor solid di uterus ukuran sekian kali sekian. Selesai. Nah, batu. Batu konteksnya sama. Ini batu dikandung empedu. Selalu ada hyperechoic dengan echoic shadow. Hyperechoic dengan echoic shadow. Itu selalu akan terbentuk. Ya. Dan membedakan gambaran seperti ini dengan bayangan gas dalam saluran cerna, maka kita tinggal memperhatikan dalam konteks waktu.
dilihat. Jangan buru-buru di freeze, dilihat dulu 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ada perubahan bentuk enggak? Karena kalau batu dia konsisten, ya bentuknya tetap tidak berubah. Sedangkan kalau gas, maka dia akan berubah mengecil. Wah, ini berarti gas dalam kolon nih. Karena bisa jadi terjadi artefak pada saat posisi kolonnya agak bukan meluntir, nonjol ke sisi kandung empedu pada saat posisi scan masuk ke scan area kita, kesannya seperti kayak ada batu. Ini adalah posisi batu di saluran kaliks. Setiap kita lihat ginjal, maka mata kita harus menuju pada medula. Normal dari medula adalah putih, rata, homogen. Coba kita perhatikan. Ini ginjal, medulanya ada putihnya, iya, tapi ada shadow. Tapi medulanya ada bagian yang gelap. Ini namanya kalik ektasis. Atau ada sinus ektasis atau sumbatan pada saluran sinusnya atau saluran kaliksnya. Dan ini ada batu. Mau batu di kaliks, mau batu di guli-guli, itu konsepnya sama. Hiperechoik, echoic shadow, hiperechoik, echoic shadow. Ini contoh lain. Ini ada ginjal. Teman-teman bisa lihat bagian medulanya tidak putih lagi, tidak homogen putih, tetapi ada bagian gelap. Ini namanya kalik ektasis atau hidronefrosis grade 1. Ya. Nah, ini contohnya. Kenapa kok terbendung? Nah, ini contoh. Kalau kaliksnya itu normal, lancar, air urinnya itu bisa ngeluncur ke bawah sampai ureter aman, maka kaliksnya tidak ada bendungan. Kenapa? Karena kaliks itu terbentuk oleh jaringan fibroelastik. Jadi dia bisa melar. Begitu dia kesumbat, maka aliran urinnya terhambat sehingga terjadi bendungan. Bendungan pada kaliks menyebabkan distorsi imaging yang tadinya harusnya medulanya berupa bayangan putih, homogen berubah menjadi gelap yang merupakan gambaran urin yang mengalami stagnasi atau mengalami bendungan. Nih. Perkara batunya kelihatan atau tidak ada masalah. Yang penting kita dapatkan gambaran kalik ektasis. Karena batunya bisa saja turun ke ureter sehingga gambaran batunya sudah nggak kelihatan lagi. Ini adalah itu. Asites. Asites adalah timbunan cairan dalam kavum peritoneum. Egogenitas cairan umumnya anechoik. Dan yang penting kalau cairan asites itu permakna, maka cairan itu akan mengelilingi organ intraperitoneal. Organ intraperitoneal sendiri adalah usus. Nah, kalau cairan itu minimal, cairan asitesnya minimal, maka kita akan bisa mencari di 3 tempat. 2 tempat atas, 1 tempat bawah. Ini teman-teman kalau dulu sempat jaga di IGD, ya, atau pernah sempat kenal namanya FAS, Focus Assessment Sonography on Trauma, itu gambarnya, areanya ya sama seperti kita mencari minimal asites. Gambarnya sama, area scan-nya sama, hanya pasiennya berbeda. Kalau pasiennya non-trauma, kita dapatkan gambaran cairan bebas baik di fossa Morrison atau di fossa splenorenal atau di cavum Douglas atau di posterior vesica urinaria untuk laki-laki, maka kita mikirnya adalah asites. Tapi kalau pasiennya habis tabrakan dok, habis ditabrak, habis jatuh dari gedung, jangan mikir minimal asites, mikirlah itu adalah internal bleeding. Nah, ini contoh, ini adalah fossa Morrison, ya. Normalnya ginjal dan hepar itu mepet, dempet, ya. Begitu ada cairannya, maka nampak bayangan anechoic dengan gambaran echo enhancement effect. Nah, bagaimana kalau cairan asitesnya itu permakna? Maka harus ketemu bayangan intraperitoneal organ yang notabene adalah usus. Ini adalah usus. Fenomena ini yang kita sebut namanya anemone sign.
Jadi kalau kita ketemu asites per makna, maka harus ketemu namanya anemon sign. Ini yang penting harus ketemu anemon sign. Bisa gambaran begini, bisa gambaran begini. Ya, karena ususnya bisa ngumpul, bisa satu-satu seperti ini. Nah, harus dibedakan teman-teman. Ini asites dengan anemon sign positif. Ini bayangan anechoic tanpa ada anemon sign. Ini sama-sama perutnya membesar. Ini perutnya membesar, ini perutnya membesar. Yang ini kita cek sampai di kedalaman lebih dari 20 cm, tidak didapatkan gambaran anemon sign. Kalau kita temukan seperti ini bukan asites. Ini adalah kista permakna, jadi tumor kistik yang besar. Karena kalau asites akan selalu ketemu gambaran usus yang nampak. Ya. Jadi hati-hati kalau ketemu pasien dengan perut besar, harus hati. Ini contoh lain, ini asites, ini asites, ini asites karena ada anemon sign-nya ini. Ini anemon sign-nya. Ini ada anemon sign, ada ini pasien saya ini mix ya. Jadi ada asites, ada kista ovarium. Vertical, ya ini di vesica urinaria, ada di vertical ya. Ini cara ngeceknya gampang, tinggal pasiennya suruh kencing, posmiksi di USG nampak apa tidak. Karena DD-nya ini adalah kista ovarium pada perempuan. Kalau pada perempuan ketemu di vertikal, hati-hati apakah itu di vertikal ataukah kista ovarium. Ya. Cirinya adalah kalau orangnya disuruh apa namanya untuk kencing, maka ini akan hilang. Maka kalau di vertikal ini hilang, kalau ini kista ovarium akan tetap nambah. Selesai berarti ini. Jadi untuk teori abdomen selesai ya teman-teman. Memang bagi yang baru pertama kali belajar lumayan bayangkannya masih agak kacau. Tidak apa-apa. Yang penting nanti pada saat hands on kita ulangi lagi karena dengan hands on karena memang USG ini kan skill ya. Jadi 70% itu adalah skill tangan, skill otak ya. Yang 30-40% adalah teori. Tapi untuk mendasari kita menerjemahkan atau menginterpretasi yang ada di layar itu memang kita butuh teori. Nanti kita ulang lagi pada saat hands on ya. Nanti kita ketemu lagi jam 1 ya dokter ya. Dokter ya. Jam 1 untuk ANC ya. Jadi sekarang kita alhamdulillah sudah selesai untuk teori introduksi USG dan abdomen. Nanti kita ketemu lagi di jam 1 untuk introduksi ANC. Ya, itu Dokter Trevino. Saya kembalikan lagi ke Dokter Trev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Denny. Salut nih, bisa berjam-jam. Kuat. Oke, ini saya tutup dulu, saya rekam. Nanti teman-teman bisa melihat hasil rekamannya. Karena saya yakin ini perlu diulang-ulang Dokter Denny. Siap, Saya siap. bisa nyantol. Nanti yang harus direkam itu nanti pada saat hands on ya dok sebenarnya. Jadi nanti enaknya kalau di abdomen itu kan sebenarnya kita tidak butuh pasien yang patologis. Kita belajar di pasien yang normal dulu. Jadi nanti teman-teman silakan rekam, silakan dokumentasi yang baik, karena nanti pada saat repro sendiri di bagian masing-masing itu kalau lupa-lupa ingat bisa buka rekamannya. Karena seringkali lupa. Monggo. Oke, terima kasih dok. Nah, kita istirahat dulu sampai jam 1 nanti. Ya. Assalamualaikum. Saya live ya dok.